Hai gengs, kembali lagi bersama gue Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu senggang dari kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Freaky yang dirilis pada tahun 2020. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang remaja yang bernama Jimmy, Evan, Isaac, dan juga Sandra yang sedang bermain di rumahnya Jimmy. Di saat itu, mereka sedang bercerita tentang seorang psikopat yang sudah melegenda di wilayah mereka. Psikopat itu memiliki julukan sebagai Bisbil Bacer. Selama ini cerita itu hanyalah sebuah legenda yang tanpa tahu kebenarannya. Di saat sedang asik bercerita, tiba-tiba saja Bacer yang asli datang ke sana. Bacer itu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi dan ia juga menggunakan topeng. Kemudian Bacer langsung menghabisi mereka berempat dengan sangat sadis. Sebelum pergi dari rumahnya Jimmy, Bacer sempat mengambil sebuah belati kuno yang bernama Ladola yang dikoleksi oleh ayahnya Jimmy. Setelah mengambil belati Ladola, psikopat Bacer langsung berkeliaran ke kota untuk mencari mangsa yang baru. Kemudian scene pun berpindah ke seorang gadis remaja yang bernama Millie. Diketahui Millie hanya tinggal bersama ibunya dan kakak perempuannya yang bernama Charlene. Semenjak kematian ayahnya, Millie menjadi gadis yang pendiam dan juga tertutup dengan orang lain. Di sekolah, Millie juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari teman sekolahnya yang bernama Ryler. Millie hanya memiliki 2 orang sahabat yang bernama Naila dan juga Joshua. Dengan mereka bertigalah Millie sering menghabiskan waktunya sehari-hari. Все веселье и пойдешь смотреть на каких-то летающих. Ради фоток в альбоме. А я ради пьяных парней, которые вдруг поймут. Вот он, нищий Стан. И Аля. Он даже не знает, кто я. Pada hari itu, Millie terlambat masuk ke dalam kelas yang membuat gurunya yang bernama Bernardi marah kepada Millie. Простите, мистер Бернарди. Сомневаюсь. Сядьте на место. Давайте. Молодец, Фил. Следующий. Меня только это и спасает. Kemudian semua teman sekolahnya mendapatkan informasi tentang Jimmy dan teman-temannya yang tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu Millie, Joshua, dan Naila bertemu di aula sekolah untuk membahas soal ini. Joshua pun sangat yakin kalau pelakunya adalah Bisbil Bacer. Tapi Millie dan Naila tidaklah percaya dengan legenda tersebut. Di malam harinya, Millie, Joshua, dan Naila pergi menonton acara olahraga di sekolahnya. Я же говорил. Лохматка, которую никто не погладит. Setelah selesai, Joshua dan Naila pun pulang duluan dan sedangkan Millie masih menunggu ibunya menjemput. Setelah berjam-jam menunggu, namun ibunya belum datang juga. Di saat dinginnya malam, Millie melihat ada seorang pria tinggi yang memperhatikannya dari seberang jalan. Millie pun takut jika orang itu adalah Bisbil Bacer. Lalu Millie pun mengancam Bacer supaya tidak mendekati dirinya. Namun Bacer hanya diam dan mulai berjalan mendekati Millie. Karena Millie yang ketakutan, ia pun langsung berlari menjauh dari sana. Karena Millie ini jarang olahraga, jadi membuat larinya menjadi sangat lambat. Pada akhirnya Bacer pun berhasil menangkap Millie.
Tanpa banyak cincong lagi, Bacer langsung menusuk bahu Millie dengan menggunakan belati Ladola. Tapi setelah itu hal aneh pun mulai terjadi kepada mereka berdua, yang dimana luka di bahu Millie terkena tusukan belati Ladola juga membuat luka di bahunya Bacer. Tak lama kemudian Charlene pun datang ke sana dan langsung menolong Millie. Tapi sayangnya Bacer berhasil kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Charlene pun melaporkan ke polisi atas penyerangan terhadap adiknya tersebut. Pihak kepolisian juga telah mengamankan belati Ladola yang digunakan Bacer untuk menyerang Millie. Di saat Millie sedang tertidur, tiba-tiba saja hal aneh terjadi kepada dirinya. Lalu pada keesokan harinya, hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana jiwa Millie bertukar dengan jiwanya Bacer. Pada saat ini jiwa Bacer ada di dalam tubuhnya Millie, dan sedangkan jiwa Millie berada di tubuhnya Bacer. Di saat Millie terbangun, ia pun sangat kaget di mana ia berada di tempat asing dan terdapat banyak benda yang menyeramkan. Millie pun semakin kaget setelah mengetahui bahwa ia sekarang berada di tubuhnya Bacer. Есть чё? О, Господи. Нет, у меня ничего. Девчонку? Да. 1,60 м. Ты уже принял? Нет, у меня ничего Ну, нет. пожалуйста. Скажи, я похожа... Kemudian Millie pun langsung pergi ke sekolah untuk menemui Bacer yang kemungkinan berada di tubuhnya Millie. Begitupun dengan Bacer yang merasa aneh kenapa ia bisa berada di tubuh seorang gadis remaja. Lalu ibunya Millie pun datang dan membangunkan Millie untuk pergi ke sekolah. Понимаю. Знаешь что? Давай сходим на маникюр. Di saat berada di rumahnya Millie, si Bacer ini hampir saja menghabisi Charlene. Tapi beruntung saja ibunya Millie dengan cepat mengambil pisau yang dipegang oleh Bacer. Kemudian Bacer pun menggunakan pakaian yang berbeda dari yang biasanya Millie gunakan untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, semua orang pun merasa sangat heran dengan perubahan Millie. Lalu Joshua dan Nayla pun datang menghampiri Millie. Mereka berdua pun merasa sangat aneh melihat perubahan dari Millie, dari cara bicaranya sampai cara berpakaiannya yang sangat berbeda. Kemudian Riley pun pergi menghampiri Bacer yang berada di tubuhnya Millie. Di sana Riley ingin tahu kronologi Millie yang diserang oleh Bacer. Melihat kesempatan untuk membunuh, Bacer pun mengajak Riley ke tempat sepi. Riley yang tidak tahu kalau Bacer berada di tubuhnya Millie mau-mau saja diajak ke tempat sepi oleh Bacer. Di saat hanya ada mereka berdua, Bacer langsung menghabisi Riley dengan sangat keji. Sementara itu, Millie yang asli telah tiba ke sekolah. Millie pun langsung mencari keberadaan dari Bacer. Ketika berkeliling, Millie pun menemukan Riley yang sudah tewas beku di dalam lemari es. Millie pun menyadari kalau Bacer telah melakukan aksinya. Kemudian Millie pun pergi menemui Nayla dan juga Joshua. Pada awalnya melihat tubuhnya Bacer, mereka berdua teriak ketakutan. Нет, не надо! Серьезно? Остановитесь уже! Ты охренел! Ладно, назад! Назад! Millie pun mencoba meyakinkan mereka berdua dengan mengatakan hal-hal yang hanya diketahui oleh mereka bertiga. Akhirnya mereka pun percaya kalau Millie emang sedang terjebak di tubuhnya Bacer. Lalu Millie pun menceritakan kronologi kenapa ia bisa bertukar tubuh dengan Bacer.
Millie pun sangat yakin kalau Belatilla Dola lah yang membuat mereka bertukar tubuh. Di saat itu Millie sangat ingat kalau luka yang ada di bahunya juga terjadi di bahunya Butcher. Oleh karena itulah Millie sangat yakin kalau Belatilla Dola lah yang membuat mereka bertukar tubuh. Kemudian mereka pun mencari tahu tentang informasi dari Belatilla Dola. Ternyata Belatilla Dola digunakan untuk persembahan, yang dimana di saat Belatilla Dola ditusukkan tapi orangnya tidak mati, maka jiwa orang yang ditusuk akan bertukar dengan jiwa yang menusuknya. Untuk mengembalikan jiwa mereka kembali, maka Millie harus menusuk tubuhnya kembali dengan menggunakan Belatilla Dola. Jika ia tidak melakukannya di dalam waktu 24 jam, maka jiwa Millie akan terjebak selamanya di tubuhnya Butcher. Begitupun dengan sebaliknya. Mengetahui hal tersebut, Millie, Joshua, dan Nayla mulai menyusun rencana untuk menangkap Butcher yang menyamar menjadi Millie. Di sisi lain, Butcher yang menyamar menjadi Millie berhasil melakukan banyak pembunuhan. Dan kali ini yang menjadi korban adalah Pak Bernardi. Di sana Pak Bernardi dihabisi oleh Butcher dengan sangat sadis. Setelah berhasil menghabisi Pak Bernardi, Butcher pun bertemu dengan Millie, Joshua, dan juga Nayla. Butcher yang berada di tubuhnya Millie langsung berteriak yang membuat polisi sekolah mengejar mereka bertiga. Untuk menghindari polisi sekolah, mereka bertiga pun kabur ke pusat perbelanjaan. Di sana Nayla dan Joshua meminta Millie memakai topeng guna menutupi wajah seram dari si Butcher. За руль. Я в Инстаграм. Ой, прости. Бинго. Где? Setelah itu, mereka bertiga pun mencari Butcher ke sebuah tempat hiburan. Sesampainya di sana, Millie berhasil menggagalkan Butcher yang hendak membunuh Booker, pria yang sangat disukai oleh Millie. Убедиться, что ты в порядке. Букер! Не отпускай его! Он вызовет копов! Dengan bantuan dari Joshua dan Nayla, akhirnya Millie pun berhasil menangkap Butcher. Di saat itu terjadi, Booker masih berada di sana dan ia berniat kabur untuk melaporkan Millie ke polisi yang masih terjebak di tubuhnya Butcher. Karena tak mau Booker melakukan itu, Millie pun terpaksa membuat Booker menjadi pingsan. Kemudian mereka pun mengikat Butcher dan membawanya ke rumah Joshua, termasuk juga dengan Booker. Di sana Millie menjelaskan kepada Booker kalau jiwanya sekarang terjebak di dalam tubuhnya Butcher. Dan ia hanya memiliki waktu 6 jam untuk bisa kembali lagi ke tubuh aslinya. Mendengar penjelasan Millie itu, tentu saja awalnya Booker tidaklah percaya. Lalu Millie pun membacakan puisi yang dikirim secara pribadi olehnya kepada Booker. Mendengar puisi itu, akhirnya Booker percaya kalau emang Millie sedang terjebak di dalam tubuhnya Butcher. Pada akhirnya, Booker pun memutuskan untuk membantu Millie kembali ke tubuh aslinya. Lalu mereka semua pun mulai menyusun rencana. Millie, Booker, Nayla akan berniat pergi ke kantor polisi untuk mengambil Belatilla Dola. Sedangkan Joshua akan mengawasi Butcher di rumahnya. Нельзя терять ни минуты. А как же она? Это он. Что, я? Это твой дом? Оставили меня с Барби-маньячкой. Ну все, вроде уехал. Sesampainya di kantor polisi, Nayla pun pergi masuk ke dalam kantor untuk mengalihkan perhatian dari Charlene. Dan sedangkan Millie dan Booker akan mengawasi sekitar dari dalam mobil. Namun bukannya malah mengawasi, Millie yang masih berada di tubuhnya Butcher malah menyatakan cintanya kepada Booker. Lalu mereka pun berciuman di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil membuat Charlene keluar, Nayla pun mencoba mengambil Belatilla Dola. Tapi sialnya, Joshua menelpon dan memberitahu kalau Butcher berhasil bebas dan pergi menuju ke kantor polisi. Secara bersamaan, Charlene pun kembali masuk dan mempergoki Nayla yang sedang mengambil Belatilla Dola. Millie yang melihat Butcher masuk ke dalam kantor polisi, ia pun langsung pergi menyusulnya.
Charlene yang tidak tahu apa-apa soal pertukaran jiwa itu malah menyerang Millie di dalam tubuhnya Butcher. Tidak hanya itu, Charlene juga membantu Butcher dan menyuruhnya mengambil Balatiladola dan kabur dari sana. Karena Charlene yang terus-terus menyerangnya, Millie pun harus menggunakan cara kekerasan untuk mengurung Charlene ke dalam sel penjara. Найла даже не шевелись. Надо бежать. Прости, я люблю тебя. Setelah itu, mereka pun pergi ke pesta yang sedang berlangsung di sekolah. Mereka pun sangat yakin kalau Butcher pergi ke sini untuk mencari mangsa yang baru. Di saat berkeliling, mereka malah menemukan teman dari Booker yang sudah meninggal dengan sangat sadis. Еще есть. Есть. Он убил Фреда с друзьями. Что? А где Милли? Singkat cerita, akhirnya Millie berhasil menemukan Butcher yang hendak menghabisi seorang gadis. Pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Akhirnya Millie pun berhasil menusuk Butcher dengan menggunakan Balatiladola tepat di tengah malam. Он не звонил. Karena tusukan itu membuat Millie berhasil kembali ke tubuh aslinya, begitupun dengan Butcher. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke sana dan langsung menembak Butcher hingga ia tewas. Millie pun merasa sangat senang karena ia berhasil kembali ke tubuh aslinya. Lalu ia pun berciuman dengan Booker. Setelah hari yang melelahkan, Millie pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Ketika sedang asyik beristirahat, Butcher kembali ke rumahnya Millie dan berniat menghabisi Millie, ibunya, dan juga si Charlene. Ternyata Butcher hanya berpura-pura mati. Setelah berhasil menipu polisi, Butcher kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Millie. Dengan kerjasama di antara mereka bertiga, akhirnya Millie pun berhasil menusuk Butcher sampai ia tewas. Lalu di scene akhir memperlihatkan Millie yang tersenyum setelah berhasil menghabisi Butcher. Dan setelah itu film pun selesai.